kasih untuk Engkau selalu ada bagi kami. Kami naikkan syukur kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau jawaban bagi kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang kasih setianya selalu menyertai. Di dalam lembah sekalipun, di atas gunung, kami terlalu percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. All my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, ku percaya Kau selalu ada. Oh, Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Shalom. Selamat jumpa juga buat Bapak Ibu yang online, yang ikut dimanapun saudara berada. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara untuk sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes 5. Kitab Injil Yohanes pasalnya yang kelima. Judul perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Itu perikop ini ada dari ayat 1 sampai 18. Tapi saya tidak akan baca ayat 1 sampai 18. Saya akan baca beberapa ayat saja yang saya tahu saudara pasti sudah pernah mendengar dan memahaminya. Firman Tuhan berkata begini. Ayat 1 bilang, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Kalau kita perhatikan, pasal sebelumnya posisi Yesus ada di Galilea. Jadi dikatakan Yesus berangkat ke Yerusalem. Alkitab mencatat dalam ayat ini adalah mengenai alasan kenapa Yesus datang ke Yerusalem dan tujuannya. Yaitu karena hari raya orang Yahudi. Ayat kedua bilang begini, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat 3, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang mendantikan goncangan air kolam itu. Bapak Ibu Saudara, ayat 2 dan 3 memberitahukan orang lumpuh ini, kalau saudara baca bahasa Indonesia bilangnya cuma orang sakit. Tapi kalau di terjemahan lain dia adalah orang yang tidak berdaya, artinya dia lumpuh, ya kan? Orang lumpuh begini, orang lumpuh ini bersama orang-orang sakit lain biasa datang bersama-sama mereka di sana di kolam Bethesda. Mereka datang ke kolam Bethesda untuk menantikan sesuatu yang pasti terjadi. Ya kan? Ayat 4 adalah tujuan mereka datang ke situ. Ayat 4 bilang begini, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat 5 bilang begini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan ini, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, saudara sekalian, pertanyaan tersebut nampaknya seperti pertanyaan basa-basi.
Namun demikian, mengingat bahwa orang tersebut sudah menderita sakitnya begitu lama, pertanyaan ini pasti memiliki makna. Untuk mempertanyakan apakah orang tersebut masih mempunyai keinginan untuk sembuh. Iya kan? Jadi jangan-jangan orang ini sudah menikmati penyakitnya dan menganggap ini sudah nasib saya. Inilah yang harus saya jalani. Yesus tidak, saya bayangkan begini. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Yesus enggak bertanya begini, mau saya tolong? Karena konsep buat dia kesembuhan adalah kalau saya masuk di dalam kolam itu. Tapi hari itu Yesus berdiri dan bilang, maukah engkau sembuh? Yesus mendekati orang itu dan dia mulai menerangkan kepada Yesus tentang kenapa dia belum sembuh. Saya coba terangkan begini buat saudara semua. Ketika Yesus bertanya kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Saudara pasti berpikir seperti saya. Dia akan berespon begitu antusias. Iya, saya mau sembuh. Sudah lama saya tunggu ini. Tapi kan pertanyaannya seperti kesannya basa-basi. Saudara bayangkan, Yesus tanya, mau, kan alasan dia ada di situ adalah mau sembuh. Tapi kenapa Yesus perlu tanya, maukah engkau sembuh? Saya ibadah satu tadi saya bertanyakan, bagaimana kalau seandainya sudah tahu saudara mau naik ibadah, lalu asyirnya bilang mau ibadah ya Bu? Saudara langsung bilang, kamu nanya? Ya gak masuk. Ya kan, tapi maksudnya ini yang ditanyakan. Maukah engkau sembuh? Kalau saudara cari tahu nih ibu akan bicara apa judul khotbahnya. Judul khotbah saya, maukah engkau sembuh? Waktu Yesus tanya, saya harapkan yang sama dengan saudara. Yes, ya iya kali Tuhan, tolongin saya. Tapi dia bicara lain. Dia justru memaparkan alasan kenapa dia masih ada dalam kondisi yang menyedihkan. Dan belum juga sembuh sampai hari ini. Yohanes 5 ayat 7 bilang begini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Keinginannya untuk sembuh pun sudah lumpuh seperti kondisi yang dia hadapi. Perhatikan ini. Dia ada bersama-sama orang lain. Datang ke tempat yang sama seperti saudara sekarang ini. Mengharapkan mujizat yang sama. Tapi merasa sendirian. Dan tidak ada yang mau menolong. Kasihan ya. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Jadi ketika Yesus berdiri di depan dia dan tanyakan, maukah engkau sembuh? Dia sudah lupa apa yang dia mau. Dia sudah lupa apa yang menjadi kebutuhan utama dia. Kenapa alasan dia ada di situ? Bahkan dia mulai, orang sakit ini mulai memaparkan keadaannya. Saudara,
Orang sakit ini dapat mewakili keadaan manusia pada umumnya. Ya kan? Ngalami sakit, baik secara fisik maupun secara mental. Yang tidak baik yang dia alami dalam hidupnya. Namun demikian, seringkali manusia bertahan dalam sakit tersebut. Tapi dia tetap datang ke tempat yang sama. Tapi dia tetap pergi ke tempat yang sama. Dan yang saya suka, saya percaya dia masih mengharapkan sesuatu yang gak kelihatan. Iya kan? Dia gini mas, saya sedang ingin bilang begini, manusia seringkali kita bertahan dalam sakit kita sampai kadang-kadang kita kehilangan iman untuk sembuh. Tapi rasanya tidak dengan orang ini. Kalau diajak ngomong baru ketahuan. Iya kan? Kadangkala kalau kita pergi ke gereja, kita pikir Tuhan hanya akan deal dengan hal-hal atau Tuhan akan berurusan dengan hal-hal yang kelihatan dalam hidupku. Bukan hal-hal yang di dalam aku. Tapi saudara, breakthrough itu menjangkau di dalam saudara terlebih dahulu. Kesembuhan yang sesungguhnya dimulai dari di dalam saudara. Iya kan? Yesus datang menjumpai dia di tempat di mana dia tergeletak, di tempat di mana dia terbaring, di tempat di mana dia buat alasan enggak ada yang bantu. Ada juga orang yang ingin keadaannya yang berubah, kondisinya berubah, sekelilingnya berubah. Urus dong ini Tuhan, urus orang lain, rubah mereka, rubah sekeliling saya, nggak usah rubah saya, kan? Biar orang lain yang berubah. Dan dia lupa minta biar aku yang berubah Tuhan, aku yang perlu sembuh. Ya kan? Saudara, ada yang aneh. Pelan-pelan saya lihat ada yang diterjemahkan kepada temannya. Yang anehnya begini, ada orang yang senantiasa beribadah di gereja, tiap hari Minggu datang dan tapi begini loh, tidak mengharapkan sama sekali untuk terjadi perubahan. Jadi kenapa ke gereja biasa hari Minggu kan? Dia udah udah tawar. Ya kan, udah gak ada yang perlu berubah. Bahkan saudara sudah nyaman dengan kondisi saudara seperti ini. Sekali lagi saya bilang, Yesus datang menjumpai dia di tempat dia membuat alasan kenapa dia tidak sembuh. Orang ini berkata, Tuhan gak ada yang tolong saya. Dia pikir Yesus akan bilang kasihan. Ini alasan paling bagus menurut dia. Jawabannya gak ada yang bantu. Kan kalau saudara perhatikan, dia sedang bilang, ini bukan salah saya dalam keadaan seperti ini. Salah orang lain. Ini kan kondisi kehidupan akhir-akhir ini. Paling gampang kasih salah orang. Yang salah semua orang di luar sana. Enggak saya pengen sembuh. Saudara menyalahkan orang lain untuk keadaan saudara kah? Saya yakin di sini enggak ada. Sini baik-baik. Saudara lagi pengen sembuh kan ya? Perhatikan ini, 38 tahun dia terbaring di situ. Tidak punya teman satupun yang mau menolong dia sama sekali. Kelamaan. Iya kan? Pasti udah lumpuh, attitude-nya juga gak bagus. Masa selama ini tidak ada satu orang pun yang berbelas kasihan untuk menolong dia?
Tidak ada orang yang bilang saya sudah sembuh minggu lalu, sekarang saya akan tolong kamu untuk masuk situ. Sih ada. Iya kan? Saya bayangkan orang menjauhi dia. Orang gak ada yang mau tolong dia. Yang dia cuman sudah bisa terima nasib. Tapi dia tetap setia datang ke tempat yang sama. Dan kalau saudara perhatikan firman Tuhan bilang, sebab sewaktu-waktu akan terjadi goncangan. Waktu-waktu itu adalah kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan menurut dia tunggu goncangan. Tapi ini terjadi yang berbeda. Apa yang dia buat? Dia begini, secara fisik dia sudah sampai dalam keadaan yang menganggap bahwa ini sudah keadaan saya. Ini kan mental menyalahkan orang lain. Iya kan? Enggak ada yang tolong. Tiap kali mau masuk udah keduluan. Saya begini karena suami saya begini karena anak-anak saya begini karena bos saya begini karena keluarga saya. Kalian gak tahu keluarga saya. Kita menyalahkan orang lain. Saya begini karena lingkungan saya. Iya kan? Saya bilang begini. Jangan-jangan 38 tahun tergeletak di situ, dia sudah berhenti berharap. Dia sudah nyaman dengan kondisinya. Bahkan dia sudah bisa menerima kondisinya. Ya kan?